Dalam pelajaran ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan pasar forex, konsep likuiditas dalam pasar forex, dan mengapa hal tersebut berdampak sedemikian besar. Keuntungan dari pasar yang dikendalikan oleh data makro, sekilas tentang analisis teknis dan analisis fundamental. Apa itu pasar forex? Pasar forex adalah arena perdagangan yang memungkinkan investor untuk memperdagangkan mata uang asing sepanjang hari perdagangan. Pasar ini adalah yang terbesar di dunia dan memiliki omset harian 3 triliun US dollar. Pasar ini aktif 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Nilai dari mata uang berubah setiap saat sepanjang hari sesuai dengan tingkat penawaran dan permintaan. Pasar forex adalah media investasi paling aman di dunia dibandingkan dengan sumber lainnya yang beresiko seperti saham, opsi, obligasi, dan banyak lagi. Seperti halnya di pasar reguler kita membeli dan menjual sayuran, dan di pasar saham kita membeli dan menjual saham, di pasar forex kita membeli dan menjual mata uang. Itulah produk kami. Ada lebih dari 100 pasangan mata uang di dunia yang dapat diperdagangkan. Nilai tukar mata uang adalah seragam di seluruh dunia. Jika kurs dari euro dalam kaitannya dengan US dollar adalah 1,5220 di London, itu akan tetap 1,5220 di Kongo, New York, Australia, dan Hong Kong. Pasar forex sebagian besar terdiri atas spekulan. Spekulan adalah orang-orang seperti saya atau mungkin seperti Anda yang membeli dan menjual mata uang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang. Hanya 5% dari transaksi yang benar-benar untuk tujuan perdagangan, seperti dalam industri, pariwisata, dan lain-lain. 95% sisanya adalah untuk tujuan spekulasi. Ini adalah permainan yang imbang, keuntungan total sebanding dengan kerugian total. Apa yang mempengaruhi pasar forex? Pasar forex dipengaruhi hanya oleh data makroekonomi, bukan oleh data mikroekonomi. Apa itu data makroekonomi? Kenaikan suku bunga suatu negara, tingkat pengangguran suatu negara, dan konflik politik dalam negeri. Di sisi lain, data mikroekonomi adalah laporan saldo dari perusahaan yang sangat besar di negara tersebut, transaksi bisnis yang akan atau sudah dijalankan oleh sebuah perusahaan besar, dan banyak lagi. Data mikroekonomi tidak menjadi perhatian pada pasar forex dan tidak terpengaruh olehnya. Dengan kata lain, pasar forex dipengaruhi oleh peristiwa berskala besar dan internasional. Pasar forex terdiri dari mata uang dan komoditas. Sekarang beberapa broker juga memungkinkan perdagangan indeks, kontrak berjangka, dan saham tertentu. Semua strategi dan analisa teknis yang akan Anda pelajari di sini relevan untuk mata uang, begitu juga untuk komoditas. Sebelum kita belajar apa itu nilai tukar dan bagaimana kita membeli dan menjual mata uang, mari kita memahami secara lebih jelas keuntungan dari pasar forex berdasarkan karakteristik yang telah disajikan sejauh ini. Pasar forex memiliki dua keuntungan utama. Keuntungan pertama adalah likuiditas. Pernahkah Anda membeli suatu saham dan tidak bisa menjualnya pada saat tertentu? Contoh, Anda telah membeli saham tertentu, saham telah meningkat sangat tajam hanya beberapa bulan, dan tiba-tiba CEO mengundurkan diri. Saat itu juga ada jeda saat trading yang berlangsung beberapa jam, dan hari berikutnya saham mengalami penurunan sebesar 10%. Anda terjebak dalam saham. Di pasar forex, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Jika Anda memiliki euro, pounds, franc Swiss, atau mata uang lainnya yang dapat diperdagangkan, Anda dapat menjualnya pada setiap titik waktu. Anda tidak akan pernah terjebak dengan mata uang, dan ini adalah keuntungan besar dari perdagangan mata uang. Sebagai trader, tidak peduli apa yang Anda beli, yang terpenting adalah bahwa setiap saat Anda dapat menguangkannya menjadi barang-barang Anda. Selalu akan ada pembeli. Ada satu aturan yang sangat penting untuk diingat. Sampai Anda menguangkannya menjadi barang-barang Anda, tidak ada yang tahu apakah Anda telah untung atau rugi. Keuntungan kedua adalah, dalam pasar forex tidak ada kontrol dari badan-badan keuangan eksternal. Seorang spekulan, bagaimanapun hebatnya, tidak dapat mempengaruhi nilai tukar. Bank sentral melakukan intervensi dalam perdagangan sekali dalam 10 tahun dan berhasil dalam mempengaruhi nilai mata uang dengan total 2%. Pergerakan semacam ini hanya berlangsung selama beberapa jam dan kemudian harga nilai tukar kembali seperti semula.
Dapat dikatakan bahwa trading mata uang adalah adil dan tak seorang pun, bagaimanapun besarnya, dapat mempengaruhi pasar. Di sisi lain, dalam kasus saham dan option, broker besar memiliki kemampuan untuk menyuntikkan puluhan juta US dollar dan dengan demikian mereka dapat mengubah harga saham dengan puluhan persen poin. Dan sayangnya, mereka melakukannya dari waktu ke waktu. Apa keuntungan yang kita miliki di pasar yang dipengaruhi oleh data makro dan bukan data mikroekonomi? Keuntungan pertama, jauh lebih mudah diikuti dan melakukan trading karena ketersediaan dalam jumlah data yang minim. Untuk saham misalnya, banyak faktor yang harus diikuti. Bayangkan bahwa Anda memiliki 4-5 saham di NYSE atau Bursa Saham New York. Mari kita asumsikan bahwa Anda adalah investor yang serius, bukan penjudi. Anda harus tahu siapa pemegang saham di setiap perusahaan tempat Anda berinvestasi, apa saja isi saham dalam kelompoknya, bagaimana laporan neracanya, laporan keuntungan dan laporan lainnya, informasi internal seperti misalnya pengunduran diri seorang eksekutif, kontrak future yang besar, dan sebagainya dan sebagainya. Seseorang harus mengetahui begitu banyak informasi yang mengikutinya setiap hari, akan membutuhkan waktu berjam-jam setiap hari. Di pasar forex, ada 5-6 data yang signifikan dalam 1 bulan. Perusahaan tempat Anda melakukan trading akan memberikan data-data secara real-time dan Anda, dengan pengetahuan yang Anda peroleh, akan melakukan trading sesuai dengan pengetahuan itu. Apakah Anda memahami maknanya? 5-6 bagian informasi yang signifikan dalam sebulan, itu saja. Anda tidak akan harus hidup dalam perburuan yang konstan setelah perubahan pada perusahaan tempat Anda berinvestasi. Keuntungan kedua, informasi penting menjangkau semua orang pada saat yang bersamaan. Mari kita berasumsi bahwa saya adalah manajer pemasaran dari sebuah perusahaan farmasi besar, dan saya dalam penerbangan kembali dari Cina, dan di tangan saya adalah kontrak tertutup dengan pemerintah Cina. Kontrak yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan 100 miliar US dollar setahun. Siapa yang tahu tentang kesepakatan itu? Diri sendiri, CEO, istri, dan adiknya. Dan mereka tidak melakukan apapun dengan apa yang mereka ketahui itu, kan? Kau membuatku tertawa. Sampai dilaporkan dalam pemberitaan bahwa terjadi kesepakatan besar dengan Cina, ada beberapa orang yang sudah tahu, yang telah menggunakannya, dan harga saham sudah mencerminkan berita. Anda akan berada di tingkat kedua dari pengambil keputusan. Tidakkah Anda pernah bertemu seseorang yang mengatakan kepada Anda bahwa dia membeli saham tertentu berdasarkan informasi orang dalam, dan hari berikutnya naik 20%? Ya, itu terjadi. Di pasar valuta asing global, ketika Gubernur The Fed mempublikasikan keputusan untuk meningkatkan suku bunga, seluruh dunia mengetahuinya tepat di detik yang sama dan dapat merespon dengan segera untuk membeli atau menjual US dollar. Tak seorang pun yang memiliki informasi dari orang dalam yang sebelumnya dan memanfaatkannya dengan cara yang tidak adil. Riset pasar dan analisis. 2 pendekatan utama untuk menganalisis pergerakan di pasar forex adalah pendekatan analisis fundamental dan pendekatan analisis teknikal. Analisis fundamental berfokus pada teori keuangan dan ekonomi, serta perkembangan politik untuk menentukan kekuatan penawaran dan permintaan. Analisis teknis berfokus pada level harga dan volume perdagangan, dan dari data ini harapan terbentuk demi peningkatan masa depan dari pasar. Perbedaan utama antara analisis teknis dan analisis fundamental adalah bahwa analisis fundamental berkonsentrasi pada penyebab pergerakan pasar, sedangkan analisis teknis berkonsentrasi pada efek dari perubahan pasar.